Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersama aku Oliver Hotlas. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas lagi nih jalur prestasi yang dibuka oleh perguruan tinggi negeri. Jadi untuk perguruan tinggi negeri kali ini adalah universitas yang paling banyak diminati di SNMPTN 2022. Siapa lagi kalau bukan Universitas Brawijaya. Oke, di sini Universitas Brawijaya itu membuka jalur penerimaan mahasiswa baru, jalur prestasi SMUB, jalur prestasi Universitas Brawijaya 2022. Oke, di sini untuk seleksinya itu merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya untuk program Sarjana 1 atau S1, vokasi baik dari D3 dan juga D4. Seleksi ini bertujuan untuk menyaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Baik, kita lanjut ke persyaratannya. Bagi pendaftar SMUB, jalur prestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk persyaratan umum, yang pertama harus warga negara Indonesia atau WNI. Lalu yang kedua adalah lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat dan paket C tahun 2020-2021 dari sekolah terakreditasi yang memiliki ijazah. Oke, jadi ini bisa untuk teman-teman gap year baik dari tahun 2020 dan juga 2021. Dan juga siswa kelas 12 SMA, SMK, MA atau sederajat dan paket C tahun 2022 dari sekolah terakreditasi wajib memiliki surat keterangan kelas 12 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dilengkapi dengan foto terbaru siswa yang bersangkutan yang disahkan oleh sekolah stempel terkena foto. Jadi stempel sekolah itu harus kena foto teman-teman di SKL atau di surat keterangan kelas 12. Lulusan tahun 2022 yang nantinya dinyatakan diterima wajib mengunggah dokumen kelulusan baik dari SKL ataupun ijazah kalau sudah punya. Pada saat registrasi, siswa yang tidak dapat membuktikan dokumen kelulusan maka akan dibatalkan sebagai calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Untuk persyaratan selanjutnya adalah bagi lulusan sekolah di luar negeri wajib memiliki surat penyertaan ijazah dari Kemdikbud, lalu memiliki NISN yang terdaftar NPSN. Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Nilai rapor minimal rata-rata per semester adalah 8,00 itu dari skala 10, sedangkan dari skala 100 adalah 80 per semester di bidang pengetahuan. Jadi katanya di sini di bidang pengetahuan berarti keterampilannya nggak masuk ya. Mulai dari semester 1 sampai semester 5. Lalu untuk persyaratan khususnya, memiliki prestasi baik akademik atau non-akademik dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama kita akan bahas untuk prestasi akademiknya dulu. Peraih peringkat atau juara 1, 2, dan 3 atau setara pada tingkat internasional dan nasional. Jadi minimal kejuaraannya ini adalah tingkat nasional. Dalam bidang olimpiade sains pada bidang matematika, fisika, biologi, kimia, komputer, ekonomi, dan bidang lainnya. Lalu lomba kompetensi siswa, lomba karya tulis ilmiah, lomba storytelling bahasa internasional, lomba cerdas cermat, lomba atau kejuaraan lain yang terkait dengan mata pelajaran yang diselenggarakan lembaga yang kredibel dan dipertanggungjawabkan. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi selama mengikuti pendidikan di jenjang SMA, MA, atau SMK. Prestasi yang dinilai adalah prestasi yang dapat dibuktikan dalam sertifikat atau piagam atau surat keterangan yang menuliskan nama peserta dan telah disahkan oleh pihak berwenang baik dari pihak penyelenggara lomba atau dari pihak sekolah. Lalu sertifikat atau piagam yang menuliskan nama, grup, atau kelompok wajib menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan nama anggota yang termasuk dalam grup atau kelompok tersebut. Jadi kalau teman-teman ini nih menang lomba di juara, misalkan juara 2 vokal grup gitu, tingkat internasional. Jadi sekolah atau pihak penyelenggara itu harus menyertakan nama teman-teman gitu, bahwa teman-teman benar-benar ikut di lomba vokal grup tersebut. Karena itu kan grup ya, bukan individu. Lalu untuk prestasi non-akademiknya, peraih peringkat atau juara 1, 2, dan 3 atau medali gold, silver, atau bronze pada tingkat internasional dan nasional dalam lomba kejuaraan bidang olahraga, kesenian, keagamaan, dan keterampilan. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi selama mengikuti pendidikan di jenjang SMA, SMK, MA, atau MAK.
Prestasi yang dinilai adalah prestasi yang dapat dibuktikan dalam sertifikat atau piagam atau surat keterangan yang menuliskan nama peserta dan telah disahkan oleh pihak berwenang baik dari pihak penyelenggara lomba atau pihak sekolah. Sertifikat atau piagam yang menuliskan nama grup atau kelompok wajib menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan nama anggota yang termasuk dalam grup atau kelompok tersebut, sama seperti yang di akademik tadi. Lalu untuk hafiz dan hafizah Al-Quran, minimal 10 juz dibuktikan dengan surat sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang kredibel dan dapat mempertanggungjawabkan pernyataan penyelesaian hafalan. Bagi peserta yang memilih program studi S1 Seni Rupa Murni dan D4 Desain Grafis, wajib mengunggah portofolio dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, satu buah gambar naratif dengan teknik menggambar hitam atau putih atau black white sesuai soal atau tema yang disediakan. Nanti pihak Universitas Brawijaya akan menyediakan tema untuk portofolio ini. Lalu yang kedua, satu buah karya gambar bentuk komposisi benda dengan teknik menggambar berwarna sesuai soal atau tema yang disediakan. Lalu yang ketiga, 1 hingga 2 karya 2 dimensi seperti sketsa atau gambar atau ilustrasi atau lukisan atau karya 3 dimensi seperti patung, keramik, gerabah, miniatur clay, figuratif karakter. Dan yang keempat, seluruh karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file maksimal 10 MB. Peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SMUB 2022. Di sini rasa aku typo ya. Apabila peserta tidak menggunakan template, file, dan dokumen yang disediakan dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dalam proses penilaian. Daftar unduhan untuk template portofolionya seperti ini. Lalu untuk petunjuk penyusunan dokumen portofolionya, oke, untuk persyaratan selanjutnya, khusus bagi seluruh pendaftar yang memilih program studi keuangan perbankan, bidang minat perbankan, terdapat tambahan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berpenampilan menarik atau good looking. Yang kedua, tinggi badan perempuan minimal 160 cm dan laki-laki 165 cm, berat badan proporsional. Lalu, yang ketiga, ramah, komunikatif, bahasa tubuh dan bahasa verbal yang baik. Yang keempat, mengirimkan pas foto berwarna ukuran 4x6, foto seluruh badan ukuran postcard, diunggah pada laman pendaftaran dan video perkenalan full body tentang latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi, dan lain-lain. Bisa dengan format TikTok, menggunakan pakaian formal yaitu untuk laki-laki, kemeja dan jas, untuk perempuan menggunakan kemeja dan blazer. Dengan durasi maksimum 1 menit. Video diunggah di Google Drive menggunakan akun pribadi masing-masing, kemudian dibagikan atau share tautan URL dari video tersebut dilampirkan pada pendaftaran online. Lalu ada wawancara secara daring atau online. Jadwal dan tata cara dapat dilihat di website Vokasi UB yaitu https://vokasi.ub.ac.id/. Nah, jadi untuk wawancara secara daring atau online ini hanya untuk yang memilih bidang minat perbankan saja. Jadi kalau teman-teman tidak memilih bidang minat perbankan, maka tidak ada seleksi wawancara. Oke, tadi itu dia persyaratannya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu jadwal penerimaan mahasiswa baru. Oke, untuk pendaftaran dan pembayaran online yaitu dari tanggal 15 Maret mulai dari jam 1 siang sampai 29 April 2022 jam 23.59. Lalu pengisian data oleh siswa itu dari 15 Maret sampai 29 April 2022. Lalu wawancara daring untuk teman-teman yang milih bidang minat perbankan tadi. Itu dari tanggal 9 sampai 14 Mei 2022. Lalu pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal
14 Juni 2022. Penetapan UKT itu di tanggal 17 Juni 2022 dan pembayaran UKT online itu mulai dari 19 Juni 2022. Biaya pendaftaran seleksi mandiri jalur prestasi Universitas Brawijaya 2022 ini akan dikenakan sebesar Rp350.000. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan di bank tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Jadi kalau teman-teman udah bayar, itu nggak bisa ditarik lagi. Oke. Lalu selanjutnya adalah pengisian data nilai rapor. Ketentuan pengisian data nilai rapor pada bagian pengetahuan adalah sebagai berikut. Nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan rata-rata nilai mata pelajaran peminatan atau jurusan atau kompetensi. Jadi rata-rata nilai mata pelajaran peminatan ini kalau misalkan aku di UPS ya, berarti mata pelajaran peminatanku itu adalah ekonomi, sosiologi, dan juga geografi. Jadi kalau ditotalin semuanya itu adalah 6 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Lalu nilai yang diisikan adalah nilai pada 3 semester dengan ketentuan sebagai berikut. Kelas reguler mengunggah berkas rapor dari kelas 11 semester 1, semester 2, dan kelas 12 semester 1. Jadi semester 3, 4, dan 5. Lalu untuk kelas akselerasi 4 semester mengunggah rapor kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 semester 1, jadi semester 1, 2, dan 3. Jika punya nilai 6 semester, ketentuannya sama dengan semester yang reguler, itu dari semester 3, 4, dan 5. Lalu untuk kelas akselerasi 6 semester mengunggah berkas rapor kelas 10 semester 3, kelas 11 semester 1 dan 2, jadi semester 3, 4, 5. Selanjutnya adalah data nilai akreditasi yang diperlukan. Akreditasi sekolah dan jurusan khusus SMK yang masih berlaku diisikan dalam bentuk peringkat A, B, C, dan nilai berupa angka. Informasi tersebut dapat dikonfirmasi pada pihak sekolah atau guru BK. Oke, untuk pemilihan program studi yang ditawarkan terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok Saintek, kelompok Sosum, dan juga kelompok campuran. Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 pilihan program studi dari kelompok Saintek atau dari kelompok Sosum dan memenuhi syarat dari masing-masing program studi pada kelompok PS D3, D4 atau Sarjana. Peserta dari jurusan SMA atau SMK atau MA/IPA dapat memilih 2 program studi campuran, yaitu 1 kelompok Saintek dan 1 dari kelompok Sosum atau keduanya di bidang Saintek atau Sosum, kelompok PSD3, D4, atau Sarjana. Peserta dari jurusan SMA atau SMK atau MA/IPS hanya dapat memilih 2 program studi dari kelompok Sosum, kelompok PSD3, D4, atau Sarjana. Jadi kalau teman-teman dari Saintek itu bisa linjur, sedangkan dari Sosum nggak bisa linjur sama sekali. Nah, untuk urutan dalam pemilihan program studi itu menyatakan prioritas pilihan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman berminat di kedokteran, itu harus letak kedokteran di pilihan pertama, jangan letak di pilihan kedua, oke? Nah, untuk program studi yang ditawarkan dan syarat dari masing-masing program studi dapat dilihat pada ini. Selanjutnya ada untuk tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftarannya itu yang pertama, melakukan pembuatan akun di laman https://admisi.ub.ac.id. Linknya di sini atau di kolom deskripsi. Memilih seleksi mandiri UB jalur prestasi 2022 pada halaman dashboard. Lalu yang ketiga, melakukan pengisian data nomor NISN dan NPSN. Yang keempat, melakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan kode pembayaran yang muncul saat pendaftaran di admisi. Yang kelima, calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui Bank BNI, Mandiri, BRI, seluruh Indonesia dengan menyertakan kode pembayaran 13 digit. Setelah pembayaran berhasil, peserta melakukan konfirmasi pembayaran pada laman admisi harap menggandakan atau fotokopi struk bukti bayar setidaknya 1 lembar sebagai bukti cadangan. Mengisi form pendaftaran di laman admisi UB, lalu memilih program studi yang dituju berdasarkan persyaratan pada poin 2, mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran sebagai berikut: foto diri, rapor pas semester sesuai ketentuan pada poin keempat, fotokopi ijazah atau SKL, surat keterangan kelas 12 bagi siswa yang masih kelas 12 atau yang akan lulus di tahun 2022 yang telah dilegalisir pihak sekolah, kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan atau kartu keluarga,
Lalu sertifikat prestasi unggul, 3 prestasi terbaik, berarti maksimal 3 prestasi atau sertifikat yang harus diunggah. Baik di bidang akademik, olahraga, dan juga seni, serta keagamaan saat menempuh pendidikan SMA, MA, atau SMK. Jika ada prestasi yang diisikan pada isian prestasi, tingkat internasional juara 1, 2, 3, atau medali gold, silver, atau bronze. Lalu tingkat nasional juara 1, 2, 3 atau medali gold, silver, atau bronze. Lalu hafiz Al-Quran itu dari 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Lalu menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi pendaftaran. Lalu setelah melakukan finalisasi mencetak kartu peserta seleksi. Dan untuk keterangan tambahannya itu, setiap peserta wajib memenuhi ketentuan dalam pengumuman ini, baik itu dari prestasi atau sertifikat yang harus diunggah, dan juga nilai rata-rata rapor yang tadi itu minimal 8,00 atau 80. Jika ada pengumuman atau perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian lewat laman Selma UB. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan melalui Halo Selma. Jadi kalau teman-teman punya kendala nih, boleh langsung ke Halo Selma supaya mendapat kejelasan yang lebih valid lagi kalau teman-teman ragu. Oke, mungkin segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga informasi yang aku dapat sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman mau bertanya, boleh komen di bawah atau boleh langsung ke Halo Selma UB. Oke, mungkin segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Semangat pejuang PTN!